Kita masih di Anju Sore, pemirsa. Saya masih berdiskusi bersama Bang Andreas, Bang Dev, dan Bang Pangi. Saya ke Bang Dev. Bang Dev, kalau Anda melihat bagaimana safari politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini, kemudian juga Pak Prabowo sudah bertandang ke markas Partai Nasdem, kemudian juga bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain yang bahkan berseberangan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini adalah satu bukti besarnya kewibawaan beliau dan juga jiwa kenegarawan beliau. Bagaimana beliau berpikir, ini bagaimana kita merekatkan, menyatukan semua kita yang mungkin tersegmentasi akibat pemilu kemarin, yang terpecah belah, yang memiliki beda pilihan. Sekarang kita mari bersatu lagi, kita bisa bersama-sama melanjutkan, menyelesaikan, menuntaskan, dan bahkan menyempurnakan semua pembangunan-pembangunan yang belum selesai, yang akan kita capai, kita raih. Nah, ini membutuhkan kerja keras dan juga kolaborasi dan koalisi dari semua elemen bangsa. Siapa-siapa saja akan bergabung, itu kembali lagi tegaskan, itu adalah wilayahnya para ketua umum daripada KIP untuk menentukan. Akan tapi pada dasarnya kita itu pasti akan welcome, terbukti dengan Pak Prabowo sendiri yang mendatangi para partai-partai yang tadinya berbeda pilihan dengan beliau. Tanpa ada rasa pamrih, tanpa ada rasa pemikiran apapun, beliau yang berhati besar untuk mendatangi, gitu. Ya, jadi kita harapkan tentunya semua bisa menjadi satu demi kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan nantinya. Begitu. Oke, tapi bukankah semakin besar koalisi yang dibangun akan juga semakin mengurangi katakanlah jatah power yang akan di-sharing nantinya pada partai koalisi? Anda melihat itu seperti apa? Pemikiran ini yang mestinya ditampilkan, ya. Jangan kita berpikir, wah, jatah saya nanti kurang, ini saya berkurang. Jadi itu pemikiran anak kecil lah, mohon maaf ya. Itu kayak pemikiran anak kecil yang lagi nunggu bagian permen, bagian coklat gitu. Kita berpikirnya itu harus berpikir lebih besar. Kita berpikir panjang. Bagaimana pemerintahan ke depan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jangan berpikir, wah, nanti jatah saya berkurang, nanti porsi saya berkurang. Jangan. Kita berpikirnya itu bagaimana objektif-objektif besarnya itu bisa tercapai. Itu yang lebih penting mesti kita pikirkan. Golkar tidak berpikir seperti itu ya, yang pasti ya. No, kita berpikirnya kan ke depan. Partai Golkar ini kan kita ini sudah ada selama puluhan tahun. Kita selalu ada dalam pemerintahan. Kita tahu bagaimana menempatkan posisi, kita tahu bagaimana mencari formulasi yang tepat sehingga target-target itu bisa tercapai. Oke, Bang Pangi, Anda melihatnya seperti apa ketika koalisi besar terbangun? Apakah jatahnya nanti akan berkurang? Siapa yang akan dirugikan? Siapa yang akan diuntungkan? Perhitungan seperti apa Anda melihatnya, Bang Pangi? Ya, apa yang disampaikan Bang Dev kan tadi jelas bahwa agendanya jauh lebih besar soal keberlangsungan tentang kemajuan Indonesia misalnya. Tetapi di dalam politik itu kan bicara who gets what, where and how, bicara apa, dapat apa, bagaimana, dan terutama partai pengusung yang punya saham ya, tentu akan menjadi prioritas gitu. Tentu biasanya soal power sharing itu Pak Jokowi pengalaman jam terbangnya jauh lebih tinggi, artinya yang berdarah-darah, yang berjuang, tidak ada yang tidak dapat jabatan, dan itu fair gitu, karena kekuasaan itu kan adalah kompetisi, bersaing, kemudian power sharing. Bagi kekuasaan dalam konteks yang bahasa lebih halus ya kue itu dibagi gitu. Tetapi pengalaman jam terbang Presiden Jokowi punya pengalaman itu hampir tidak ada yang tidak dapat jatah. Bahkan mohon maaf ya, pengamat aja dapat komisaris. Itu hanya menjadi apalagi partai politik yang menjadi mesin memperjuangkan presiden terpilih yang mengasih kursi gitu ya. Nah, itu mungkin nggak akan ada tercecer lah gitu kan. Nah, ini pengalaman pembagian kekuasaan itu biasanya presiden terpilih tentu ada yang akan menyampaikan mana yang belum dapat, mana yang sudah, karena memang kekuasaan itu adalah soal memenangkan kekuasaan, kemudian mengambil alih kekuasaan, membagi kekuasaan dengan baik. Nah, soal apakah nanti ada yang terganggu karena kue kekuasaan ini, ada yang pendatang baru yang bergabung setelah presiden terpilih, misalnya, mohon maaf ya, misalnya kita bicara soal PKB, soal Nasdem, karena bukan partai pengusung utama, karena memang beliau bergabung misalnya nanti dibutuhkan oleh presiden terpilih untuk rekonsiliasi, karena untuk istilahnya disebut dalam teorinya Scott Manwaring itu kan untuk istilahnya ya menarik semua partai agar terjadi kekuatan mayoritas di parlemen dengan barter posisi menteri gitu. Nah, itu mungkin saya pikir Prabowo tentu paham betul bagaimana membagi
terutama prioritas ya, mana yang super prioritas ya, partai pengusung utama, mana yang kemudian merapat setelah presiden terpilih. Tapi saya pikir PDIP kok saya masih berkeyakinan akan menjadi oposisi gitu. Tapi Bang Andreas juga bilang yang namanya cuaca politik ini kan susah ditebak. Kadang-kadang awan hitamnya di Jakarta, datang angin kuat, tiupannya hujannya justru di Depok. Awan hitamnya di Jakarta, kan begitu. Jadi apalagi Bang Andreas tadi ngasih sinyal alarm kan, hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu mereka saling kenal, chemistry itu jauh mendahului kenal dengan keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri gitu. Artinya bukan tidak mungkin ya, ada juga alarm-alarm sinyal chemistry, sense of politiknya, intensitas arahnya PDIP untuk gabung ke koalisi pemerintah. Tapi kok rasa-rasanya, mohon maaf Bang Andreas, kalau nggak lagi PDIP yang gabung, tinggal PKS, atau PKS juga nggak kuat, nah nanti gimana, siapa yang akan jadi oposisi? Jangan sampai, mohon maaf ya, pengamat atau anak STM yang jadi oposisi, kan itu yang kita khawatirkan. Oke, Bang Andreas, silakan tanggapan Anda, Bang Andreas. Saya kira betul apa yang disampaikan oleh Bung Pangi, artinya ya di sini kan proses dan dinamika politik ini akan berjalan, dan PDI Perjuangan itu pasti akan sangat mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat. Dan juga kalau kita lihat dari perjalanan partai ini kan selalu berdiri ada bersama dengan kepentingan rakyat, terutama kelompok-kelompok yang ya termarginalkan, apa yang istilahnya wong cilik itu gitu. Kalau semua ada di dalam dan tidak ada yang membela kelompok-kelompok itu, ya biasanya PDI Perjuangan ada bersama mereka gitu. Dan kita lihat di dalam konteks seperti ini, posisi sebagai pemerintah akan sangat bergantung pada pemimpin politiknya di sini, yaitu Pak Prabowo gitu. Apakah Pak Prabowo membutuhkan kekuatan-kekuatan itu, dan dia bicara dan mengajak untuk ada di dalam, dan platform politik apa yang akan dibangun ketika bersama dengan partai A, partai B, partai yang ada di dalam kelompok yang mendukung, atau partai yang di luar yang akan diajak. Itu akan sangat tergantung juga pada Pak Prabowo gitu. Dan buat PDI Perjuangan juga bukan hanya sekedar memperoleh kursi, saya kira. Kalaupun itu ada di dalam gitu, tetapi tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang menyangkut platform-platform politik yang penting untuk dibangun bersama ke depan. Kalau tidak, mungkin ya posisi ada di luar itu juga hal yang biasa buat PDI Perjuangan. Nggak takut kehilangan posisi menteri begitu ya? Ya, saya kira itu pengalaman yang sudah buat PDI Perjuangan ya sekian lama. Ketika dulu zaman Orde Baru tidak dapat apa-apa sekalipun, dengan darah dan air mata pun kita tetap hidup gitu sebagai partai dan tetap eksis sebagai partai. Bahkan setelah itu menjadi partai yang menjadi pilar yang menumbangkan kekuasaan Orde Baru dan membangun bersama dengan dalam proses reformasi ini gitu. Jadi dengan pengalaman yang begitu panjang buat PDI Perjuangan, peristiwa-peristiwa politik pada hari-hari ini adalah peristiwa politik yang biasa, dan kemudian bagaimana kita melihat untuk kepentingan bangsa dan kepentingan partai politik ini di dalam menjaga eksistensinya. Saya kira melihat itulah yang penting buat PDI Perjuangan ketika memutuskan mengambil suatu keputusan yang penting. Oleh karena itu hal ini tidak dilakukan secara terburu-buru, tapi bagaimana nanti ya di dalam rakernas, di dalam pertemuan-pertemuan partai yang sifatnya besar, pertemuan kongres atau rakernas, itu baru akan diputuskan. Oke, baik. Bang Dev, terakhir singkat saja, jadi tidak masalah ya bagi Golkar siapapun yang ingin bergabung, siapapun yang ingin memilih ada di luar pemerintahan bagi Golkar? Ya, tentunya kita ingin sebanyak mungkin masuk di dalam pemerintahan untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan dengan kuat. Dan akan tapi kembali lagi, keputusan kesepakatan itu ada di level para ketua umum, untuk ketua umum yang menentukan seperti apa bentuknya koalisi ke depannya itu. Yang penting semua itu berjalan dengan guyup, berjalan dengan baik, dan baik proses transisinya itu dan juga pembangunannya, penyelesaian dan kelanjutannya itu berlangsung dengan baik, dengan aman, dan juga tercapai seluruh objektivitas kita. Oke, baik. Ini menarik, tapi konstelasinya masih akan panjang sampai nanti ya. Terima kasih Bang Dev Laksono, sebelumnya Bang Andreas juga terima kasih. Bang Pangi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Kita lihat nanti konstelasinya seperti apa. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore, sehat selalu.